Sejak ditemukannya pada tahun 2019, virus corona menjadi virus yang menyebabkan pandemi di seluruh dunia hingga kini. Coronavirus disease atau penyakit yang disebabkan oleh virus corona itu sudah banyak menyebabkan kerugian di mana-mana. Ada begitu banyak penderitaan yang menyertainya. Ada stres, banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena itu. Banyak pula yang kehilangan orang yang dikasihi karena itu. Namun COVID-19 sesungguhnya adalah sesuatu yang bukan kali pertama dunia mengalami pandemi ini. Tetapi ratusan tahun yang lalu pernah terjadi dan melanda bumi ini. Bahkan korbannya lebih banyak dengan jenis virus yang berbeda. Sebagai orang percaya yang ada di dalam lingkaran ancaman dari COVID-19 ini, kita perlu berpegang teguh kepada penghiburan yang dari Tuhan. Karena segala upaya kita sesungguhnya serba terbatas. Satu-satunya jalan keluar adalah kita memperoleh penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Karena itu dalam 19 hari ke depan, program Sapa Hari Ini atau Sabdanya Menyapa Hari Ini akan bertema besar Comfort-19. Kita akan membahas 19 ayat-ayat dari kitab suci tentang penghiburan. Saat ini kita butuh penghiburan yang dari Tuhan. Penghiburan sejati yang berbeda dengan penghiburan yang dapat diberikan oleh dunia dan manusia di sekitar kita. Penghiburan yang bukan menjadi sesuatu entertainment atau hiburan untuk mata kita semata, juga penghiburan perasaan kita semata, tetapi penghiburan yang dari Tuhan adalah sebuah penghiburan yang utuh dan sejati. 19 hari ke depan kita akan menjalani hari lepas hari merenungkan akan cara Tuhan menghibur kita. Cara Tuhan untuk supaya kita bukan saja mengetahui penghiburan daripadanya, tetapi juga mengalaminya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema hari ini adalah didekap di masa tergelap. Saya Nikolas Kurniawan menemani dari bacaan Mazmur 23 ayat 4, kutipan dari Mazmur Gembala yang sudah sangat terkenal. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Cuplikan dari Mazmur 23 tentang gembala yang baik ditulis berdasarkan pengalaman seorang yang berprofesi sebagai gembala, yaitu Daud yang kemudian menjadi raja atas Israel. Sebagai seorang gembala yang menjaga kawanan domba, dia tahu betul bagaimana perasaan domba-dombanya, apalagi ketika berhadapan dengan musuh. Dan juga satu hal yang ditakutkan para domba adalah ketika malam sudah tiba dan perjalanan di lembah yang kelam pada waktu malam itu sangat mengancam dan sangat menakutkan para domba yang sedang berjalan itu. Apalagi ancaman dari serigala yang bisa memangsa mereka sewaktu-waktu. Dalam kegelapan, mereka tidak dapat melihat dengan jelas musuh-musuh yang menyelinap bahkan menyerang mereka pada saat perjalanan pulang kembali ke kandang mereka. Dan Daud ketika menuliskan bagian ini, dia sungguh pernah mengalami bagaimana dia ada di dalam lembah kekelaman. Dalam versi bahasa Inggris digunakan kata darkest valley, lembah yang paling gelap, lembah yang sangat kelam sampai bahkan kita tidak bisa melihat tangan kita sendiri. Sebuah tempat yang bahkan di versi Alkitab lain menamakan ini lembah kekelaman itu sebagai lembah maut, atau ada yang mengidentikan dengan
lembah bayang-bayang maut, yaitu kematian. Dan disinilah sebenarnya Daud juga pernah mengalami masa terberat di dalam hidupnya, masa tergelap di mana hidupnya terasa pengap. Kita tahu betul begitu banyak sesungguhnya lembah-lembah kelam yang dialami oleh Daud. Masa ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, ingin dibunuh. Begitu pula masa-masa di mana dia berhadapan dengan konflik yang terjadi di dalam hidupnya, dalam imannya ketika dia berdosa kepada Tuhan. Belum lebih konflik yang dia hadapi saat anaknya sendiri yang memberontak kepadanya. Lembah kelam yang sudah dialami oleh Daud, sungguh dia tuangkan di dalam Mazmur ini. Dan dia yakini, dia imani dan amini pula bahwa dia tidak takut bahaya. Dia tidak takut bahaya bukan karena kekuatan dirinya sendiri, tetapi dia melihat kepada cahaya terang dari Tuhan yang memberikan kepadanya ketentraman. Gembala yang baik itu sigap untuk mendekap Daud di dalam masa tergelap dalam hidupnya. Dengan cara apa gembala baik itu mendekap hidup Daud dan hidup kita orang percaya yang ada di masa tergelap dalam hidup ini? Sang gembala baik itu mendekap dengan pendampingannya. Bukankah itu juga yang diyakini oleh Daud? Engkau besertaku, aku tidak takut bahaya karena engkau di sampingku, mendampingiku. Inilah dekapan erat yang sangat dibutuhkan oleh Daud saat dimana orang-orang sekitarnya tidak mampu mendekap dia. Saat dimana dia penuh dengan ketakutan dan penuh dengan pergumulan yang berat. Dia mengalami bagaimana Tuhan Sang Gembala baik itu mendekapnya dengan mendampinginya. Engkau besertaku, karena itu aku tidak takut bahaya. Dan bukan itu saja, Daud mengalami didekap oleh Sang Gembala baik itu lewat perlindungannya. Gada dan tongkat adalah dua alat yang biasa dibawa oleh seorang gembala untuk menjaga kawanan domba. Gada adalah senjata yang berfungsi untuk mengusir serigala atau binatang buas yang hendak menyerang domba. Dan tongkat adalah perlindungan. Kita tahu tongkat gembala yang berujung bentuk melingkar, dan itu membuat alat untuk supaya para domba saat mau pergi menuju jalan yang sesat ditarik oleh tongkat itu. Gada dan tongkat adalah gambaran perlindungan yang lengkap dari Tuhan. Gambaran perlindungan, dilindungi dari musuh tetapi juga dijagai supaya tidak tersesat hidup kita di dalam kondisi yang berat, di dalam pergumulan yang sangat menyesakkan dada, yang sangat menjerat hidup kita, bahkan membuat kita menjerit tanpa suara karena begitu beratnya hidup itu. Sang Gembala yang baik adalah sumber penghiburan kita. Dia mendekap dengan pendampingannya dan perlindungannya, sehingga hidup kita bangkit kembali penuh harap kepada Tuhan. Itulah yang menghibur kita. Kata menghibur, comfort, atau di dalam bahasa Yunaninya digunakan kata parakaleo, atau dalam bahasa Ibraninya nacham, yang artinya keduanya menunjukkan makna ada di sisi selalu, menemani tak pernah pergi, selalu membantu dan menolong tepat pada waktunya. Inilah penghiburan yang kita butuhkan. Inilah comfort pertama di tengah-tengah COVID yang hari ini sedang melanda dunia ini. Berserahlah kepadanya, alamilah dia. Kita baru dapat mengalami dihiburkan bila kita mendengarkan dia dengan tajam dan menanggapi dia dengan hati yang berserah dan berseru kepadanya. Ini rahasia agar kita mengalami penghiburannya. Dia dekap kita di masa tergelap hidup kita. Amin.